Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Syukur, NIM 1319055. Di video kali ini saya akan membagikan isi dari jurnal yang saya dan tim telah susun bersama-sama. Ini dia, kita buka dulu. Oke, ini kita mulai. Baik, judul yang kami bawa adalah persepsi mahasiswa tentang pembelajaran daring dan luring. Saya dan tim, ini ada timnya, ada Yudhistira di anggota kelompok kami, ada Renaldi, ada saya Muhammad Taufik Syukur, dan ada Hizkia. Nah, isi dari jurnal ini kurang lebih, pertama ada abstrak, ada pendahuluan, ada landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, lampiran, dan juga kesimpulan. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi mahasiswa terhadap perkuliahan daring dan luring. Daring di sini bisa kita sebut sebagai online, luring kita bisa sebut sebagai offline di masa pandemi COVID ini. Adapun permasalahan yang tim peneliti temukan, apakah pembelajaran daring ini lebih efektif dan lebih efisien daripada pembelajaran luring? Lalu, apakah pembelajaran daring ini selalu menghambat mahasiswa dalam pemahaman materi? Lalu, bagaimana pembelajaran daring membuat mahasiswa kehilangan pengalaman dari suasana kuliah luring? Penelitian ini menggunakan jenis metode wawancara dengan 7 orang responden mahasiswa kelas SA02 tahun 2019. Ya, tentu saja Politeknik Gastomi Jakarta ya. Selain itu banyak pengalaman baru juga yang memberikan kesempatan mahasiswa mengembangkan skill atau kecakapan mereka di luar dari perkuliahan pada umumnya gitu ya. Saran yang diharapkan terkait perkuliahan daring dapat berjalan dengan lancar dan lebih ke depannya. Latar belakang. Proses pembelajaran jarak jauh atau daring mulai dirasakan di kampus pada saat pandemi COVID seperti ini. Semua aktivitas baik itu perkuliahan maupun seminar-seminar dilakukan secara daring, semuanya mulai dari perkuliahan, pembelajaran, meeting, dan lain-lain dilakukan secara daring atau online. Mahasiswa juga dituntut akhirnya berkuliah dari rumah, dan juga mahasiswa serta dosen dituntut untuk tanggap teknologi. Kenyataannya di lapangan, mahasiswa merasa kuliah secara daring ini dianggap tidak efektif karena berbagai faktor, baik itu jaringan, biaya, dan bahkan ilmu yang diperoleh juga tidak begitu maksimal. Dosen pun merasa aplikasi yang digunakan secanggih apapun tidak sama rasanya seperti kuliah luring. Proses pembimbingan pun dilakukan secara daring dan dirasakan itu oleh mahasiswa dan dosen sangat tidak maksimal. Nah, berdasarkan fenomena-fenomena di atas atau yang tadi saya sebutin, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh dan memberikan judul penelitian yaitu persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran daring dan luring. Rumusan masalah yang kami temui yang pertama adalah bagaimana sih persepsi mahasiswa mengenai pembelajaran daring dan luring. Yang kedua, bagaimana kendala dalam proses pembelajaran daring. Tujuan dari masalah ini adalah untuk menganalisis bagaimana persepsi dan tanggapan mahasiswa mengenai proses pembelajaran daring dan luring. Yang kedua, untuk menganalisis kendala dan kesulitan mahasiswa saat menjalani pembelajaran jarak jauh. Ada manfaat penelitian. Pertama, bagi penelitian ini dimaksudkan agar peneliti lebih memahami jenis penelitian kualitatif secara lebih mendalam. Yang kedua, bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi selama kuliah daring dan menjadi sumber referensi ke depannya dalam penelitian-penelitian. Landasan teori. Di era globalisasi dan informasi ini, perkembangan media pembelajaran juga semakin maju. Penggunaan teknologi dan informasi sebagai media pembelajaran sudah merupakan suatu tuntunan. Untuk pemanfaatan majunya teknologi dan informasi di bidang pendidikan, salah satunya adalah e-learning. E-learning adalah teknologi informasi dan komunikasi untuk mengaktifkan mahasiswa atau siswa untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Dahlia 2012.
E-learning merupakan salah satu bentuk model pembelajaran yang difasilitasi dan didukung pemanfaatannya teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan menurut Rusman dan kawan-kawan, e-learning merupakan inovasi besar yang bisa dimanfaatkan bukan hanya dalam penyampaian materinya saja, namun juga untuk menguji seberapa jauh kompetensi siswa dan juga tenaga pengajar. Ya, ini bisa dibaca, kita skip aja. Pada dasarnya e-learning merupakan konsep atau metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital. Nah, tapi dalam pembelajaran online ini atau daring ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama sinkronus dan juga asinkronus. Sinkronus artinya semua dilakukan secara satu waktu. Misalnya dosen sedang memberikan penyampaian materi, mahasiswa bisa mendengar secara langsung. Jadi ada potensi untuk tanya jawab dan interaksi lainnya meskipun online. Nah, sinkronus adalah tidak di waktu yang sama. Jadi mahasiswa bisa menyelesaikan dan memulai perkuliahannya secara individu gitu. Bisa di mana saja dan kapan saja mereka mau nonton video, mau melihat materi gitu. Nah, itu namanya asinkronus. Metode penelitian yang kami gunakan adalah jenis penelitiannya penelitian kualitatif dengan responden 7 orang mahasiswa kelas SA02 angkatan 2019 Politeknik STM Jakarta. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancaranya ada audio, visual, dan lainnya. Nah, hasil dan pembahasannya nih, persepsi mahasiswa terhadap perkuliahan daring dan luring ini nih. Dari responden yang kami wawancarai, mayoritas menjawab perkuliahan luring lebih efektif. Ada beberapa alasan, diantaranya adalah suasana belajar yang membuat fokus dan siap menerima materi. Ini pada saat luring ya, pada saat kita harus datang ke kampus. Alasan berikutnya karena adanya interaksi antara sesama mahasiswa dan juga mahasiswa dengan dosen. Jadi ada banyak banget interaksi yang bisa terjadi, kita bisa tanya jawab dan lain-lainnya. Lalu ada pengalaman-pengalaman pada saat di kelas yang tidak didapatkan pada saat pembelajaran daring, juga menjadi alasan banyaknya mahasiswa memilih perkuliahan luring ini lebih efektif. Tapi bagaimana persepsi mereka tentang perkuliahan daring ini? Nah, responden menilai pembelajaran daring ini dirasa kurang efektif karena kita terbiasa dengan model pembelajaran yang luring gitu, jadi kurang terbiasa dengan model daring. Selain itu, faktor kurang fokus juga membuat mahasiswa merasa sulit dalam memahami materi pada saat pembelajaran online atau daring. Tidak adanya interaksi pun di lingkungan dan lingkungan yang mendukung juga menjadi faktor utama pembelajaran daring ini kurang efektif. Nah, kendala dalam pembelajaran daring yang mereka temui adalah masalah koneksi dan internet. Ya, meskipun dari pihak kampus sudah memberikan subsidi berupa kuota, tapi koneksi di tiap daerah berbeda. Banyak yang koneksinya buruk selama mengikuti pembelajaran daring yang menyebabkan mereka jadi sulit untuk memahami materi kuliah. Selain itu, lingkungan sekitar juga yang dirasa kurang kondusif untuk belajar atau kuliah membuat menjadi faktor yang harus diperkirakan juga. Kesimpulan, perkuliahan luring sangat efektif karena interaksinya yang luas dan juga bisa memberikan suasana yang kondusif, sedangkan perkuliahan daring kurang efektif karena terbatasnya interaksi dan juga lingkungan yang kurang kondusif. Kendalanya selama pembelajaran daring adalah masalah koneksi dan internet. Seringkali koneksi buruk saat penyampaian materi. Selain itu, faktor lingkungan sekitar yang kurang kondusif membuat susah dalam memahami materi. Baik, itu aja. Terima kasih telah menonton video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.